Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi di channel CCTV. Oke, hari-hari memang banyak kendala untuk membuat konten karena banyak hajatan, kiri kanan suara sound system, lagu-lagu, dangdut. Jadi sangat-sangat bukan mengganggu, memang sudah ada, memang sudah musim, jadi sangat-sangat terkendala. Dan sekarang petang. Oke guys, sebelum kita lanjut ke bahasan untuk hari ini, apa kabar kalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan segala kemudahan, dimudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang baru klik video ini, yang baru menemukan channel ini, aku ucapkan selamat datang. Dan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info dari channel ini guys. Dan buat yang sudah subscribe, yang sudah support channel ini, aku ucapkan ribuan terima kasih guys. Oke, di sini aku akan mengulas lagi apa yang aku katakan kemarin-kemarin yang membuat marah orang Malaysia, yang membuat panas orang Malaysia, yang membuat aku dituduh fitnah, aku dituduh hoax, dituduh mempermalukan, cobaan mempermalukan Malaysia, dituduh menghujat Malaysia, mengatam Malaysia, dan tetek bengek lainnya. Oke, kadang aku pun berpikir seperti ini, kenapa orang Malaysia itu sangat-sangat egois. Kenapa aku katakan egois? Mereka ingin enaknya sendiri, mereka ingin menangnya sendiri, mereka ingin tidak ingin dibalas komen, tidak ingin bila ada orang Indonesia yang menjelek-jelekan Indonesia, kemudian Malaysia, orang Malaysia, netizen Malaysia komen yang bukan-bukan, nah mereka nggak mau dibalas, mereka nggak mau dipersalahkan, mereka tidak mau dijelaskan, dan ya seperti itulah keegoisan itu nampak sekali guys. Dan di sini aku akan memperjelaskan lagi, aku akan mempertegas lagi apa yang aku katakan, terutama masalah hutang guys, masalah subsidi dan masalah hutang. Ini dua masalah ini yang membuat orang Malaysia perang, orang Malaysia panas, bahkan ada yang mengancam masalah hukum lah, tetek bengek lah. Jadi sekali lagi aku katakan, aku tidak takut. Karena aku mengatakan masalah hutang, masalah subsidi itu bermula dengan netizen Indonesia ataupun YouTuber TikToker Indonesia yang selalu membanding-bandingkan. Dan bila ada orang Indonesia yang membanding-bandingkan, memburuk-burukkan Indonesia itu sendiri, orang Malaysia ini terkadang senang, orang Malaysia ini terkadang mendukung, menyokong, bahkan ikut nimbrung komen mengata-ngatai Konoha miskin, Konoha bla bla bla, Konoha tertinggal, Konoha termiskin di dunia nomor 2 lah itulah. Jadi aku sebagai rakyat Indonesia, warga Indonesia, aku mempunyai hak untuk menjelaskan, bahkan untuk melawan mereka yang selalu ingin menjatuhkan, ingin merendahkan Indonesia. Nggak peduli itu orang Indonesia sendiri ataupun bahkan orang Malaysia. Jadi aku tidak peduli orang mana, aku akan tetap melawan mereka yang selalu merendahkan Indonesia, khususnya YouTuber Indonesia yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia, seperti Geng Zainal, Toha, JP, dan semua banyak lagi YouTuber yang selalu mengambil video-video dari Indonesia yang seakan-akan memburuk-burukkan tanpa memberikan satu penjelasan sebab musabab kenapa di Indonesia seperti itu, kenapa di Indonesia seperti ini. Mereka tidak pernah sedikit pun menyentuh, mereka tidak pernah sedikit pun menjelaskan apa sebabnya. Karena kejadian-kejadian seperti itu ada sebabnya. Aku selalu mengatakan kalau ingin mengkritik pemerintahan Indonesia, ingin perubahan terhadap negara Indonesia akan lebih baik, tidak usah membanding-bandingkan apa yang dilakukan ataupun apa yang terjadi di Malaysia. Jangan mentang-mentang kalian bekerja di Malaysia, pernah bekerja di Malaysia, sehingga sistem-sistem yang ada di Indonesia itu kamu banding-bandingkan dengan yang ada di Malaysia. Itu adalah membuat satu pergaduhan antara netizen Indonesia dan Malaysia. Dan masalah hutang, aku menyentil masalah hutang di Malaysia. Warga Malaysia kebanyakan berhutang kendaraan seperti kereta, moto, bahkan rumah. Kenapa aku menyentil masalah itu? Karena ada seseorang TikToker dari Indonesia, dari Medan, namanya dia Melisa. Nggak tahu orang ini berasal dari pelosok. Aku yakin mereka yang selalu membanding-bandingkan, mereka melihat kemekahan jalan-jalan di Malaysia itu, aku rasa orang-orang seperti dia tinggal di kampung, di pelosok, di pedesaan, tidak pernah keluar ke Jakarta, tidak pernah keluar ke kota-kota besar yang ada di Indonesia. Jadi mereka selalu membanding-bandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Dan poinnya
sekali lagi, aku kemarin membuat satu konten. Poinnya perkataan Melisa adalah masalah hutang, masalah mobil, masalah kereta. Di Konoha mempunyai mobil satu saja dielus-elus, ditutupin pakai kain, seakan-akan sangat berharga itu mobil. Sedangkan kalau di Malaysia, mobil itu seakan tidak ada harganya. Terlalu banyak mobil. Setiap rumah kalau ada 6 orang, 6 orang tersebut mempunyai mobil. Jadi satu rumah ada 10 orang, ada 10 mobil. Dibandingkan dengan di Konoha, punya satu mobil aja bawa. Perkataan seperti itulah yang aku garis bawahi dan aku perlu menjelaskan. Kenapa orang Malaysia mempunyai 6 mobil satu rumah, 10 mobil satu rumah. Jadi aku bukan fitnah, ini adalah fakta. Bahkan mantan TKI ataupun TKI yang ada di Malaysia akan sepakat dengan perkataanku kalau orang Malaysia itu mobil rumah itu adalah hutang. Dan orang Malaysia selalu komen kami hutang sanggup membayar. Aku tidak mengatakan orang Malaysia hutang tidak sanggup membayar kemudian mobilnya ditarik, enggak. Aku nggak pernah mengatakan kalian memang sanggup membayar hutang karena sistem perhutangan di Malaysia itu seperti di Indonesia juga. Sesiapa yang gajinya sekian dan mampu untuk membayar per bulan, pihak bank akan meluluskan. Bila tidak ada pendapatan per bulan sekian, mereka tidak akan meluluskan. Jadi mereka sanggup membayar. Seperti juga di Indonesia, kalau hutang pun akan diproses-proses dan akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Bukan semata-mata hutang. Enggak, dimanapun di negara manapun sistem berhutangan itu sama. Kalian sanggup membayar hutang, aku tahu. Tapi poinnya kenapa banyak mobil per orang, satu rumah ada 6 orang 6 mobil, karena hutang. Itulah poinnya. Dan aku menjelaskan kepada si Melisa yang membuat kata-kata, membuat fitih seperti itu. Dan jika sesiapa yang tak pernah datang ke Malaysia, tidak pernah tahu akan sistem yang ada di Malaysia, mereka akan termakan narasi, berarti orang Malaysia itu seperti itu, kaya-kaya semua. Satu rumah ada 6 mobil, 10 mobil. Jadi itulah narasi-narasi menyesatkan yang tidak paham akan menjadi beranggapan negatif kepada Indonesia. Itulah poinnya, paham nggak? Pangang, kepala otak. Ada yang mengatakan kami hutang di Malaysia itu adalah membantu, hutang di Malaysia membantu perekonomian. Mana ada hutang membantu perekonomian? Kalau meringankan beban, itu mungkin kali membantu perekonomian. Namanya hutang, beli cash 10 ribu, nanti hutang akan jadi 17 ribu. Mana ada membantu, yang itu namanya meringankan per bulannya. Walaupun kalau dikalkulasi itu sangat-sangat memberatkan. Dan hampir mayoritas kalau beli mobil yang mahal-mahal, rumah itu hutang. Dan kalian memang sanggup bayar karena sudah mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh bank. Bukan semata-mata saya pinjam ini kemudian nggak ada penghasilan per bulan, nggak ada gaji per bulan sekian, yang nggak mungkin diberikan hutang mobil ataupun rumah. Itu lu poinnya. Dan aku di sini memetik ataupun menyenggol masalah hutang hanya semata-mata ingin menjelaskan kepada orang-orang seperti Melisa yang selalu mengagung-agungkan Malaysia, seakan-akan Malaysia wow, dan negaranya sendiri itu seakan-akan jatuh di bawah Malaysia. Dan yang tak paham, orang Malaysia yang nggak paham, yang nggak pernah masuk ataupun datang ke Indonesia, mereka akan termakan narasi-narasi menyesatkan seperti itu. Gitu loh maksudku. Jadi untuk netizen Malaysia, silakan komen, terserah kalian komen apa, nanti aku akan jawab. Oke, jumpa lagi akhir kalam. Assalamualaikum, salam tetot.